Ya pemirsa, Langstalk kali ini kita akan membahas mengenai topik tertib koperasi dan bersama kami sudah hadir narasumber Bapak Agus Muharram, Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Ya, serta ada Bapak Agung Sujatmoko, Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Mas. Ya. Dan pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Koperasi sebagai badan usaha yang berdiri pada dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi, banyak disadari rawan akan penyelewengan. Penggalangan dana melalui program investasi bodong oleh koperasi tidak bertanggung jawab yang marak beberapa waktu lalu menjadi salah satu cermin pentingnya upaya penertiban bagi koperasi-koperasi di tanah air. Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menerbitkan sertifikat nomor induk koperasi atau NIK sebagai salah satu upaya menertibkan koperasi-koperasi di Indonesia. Lantas, bagaimana implementasi kebijakan ini, serta bagaimana kebijakan NIK ini efektif untuk mengatasi penyalahgunaan koperasi di Indonesia? Ya pemirsa, langsung saja kita mulai dialog kita. Saya akan pertama langsung kepada Pak Agus. Pak Agus, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini latar belakang dikeluarkannya kebijakan tertib koperasi ini Pak. Ya, tertib koperasi dikeluarkan karena mengingat banyak koperasi-koperasi yang papan nama ya. Koperasinya ada tetapi ada yang aktif dan ada juga yang tidak aktif. Papan nama itu Pak ya? Papan nama. Nah, sehingga pemerintah harus mulai membenahi ya, terutama dari data koperasi ini. Kita harus benahi karena apa? Karena data ini salah satu kunci keberhasilan untuk membuat perencanaan yang matang dan terarah serta benar-benar bisa dilaksanakan. Sehingga salah satu data yang diperlukan itu adalah keragaan koperasi itu sendiri. Nah, untuk itulah kita melakukan online data system. Jadi online data system ini sistem input data yang menggunakan fasilitas komputer, internet. Di mana dinas-dinas itu nanti mengedit dan atau memasukkan data itu melalui internet ke pusat data yang ada di Kementerian Koperasi. Nah Pak Agus, kalau kita berbicara mengenai penertiban, pastikan kita perlu tahu dulu nih, datanya koperasi yang aktif dan nggak aktif ini berapa banyak sebetulnya? Ya, jadi ini menurut catatan terakhir ya, untuk data koperasi per 31 Desember 2014, jumlahnya itu ada 209.448. Itu yang koperasi, seluruh koperasi. Tapi ada yang aktif ya, itu hanya 147.249, sedangkan yang tidak aktif jumlahnya mencapai 62.234. Nah, di sini juga yang aktif ini ada yang melaksanakan RAT, ada juga yang belum melaksanakan RAT. Nah, yang sudah melaksanakan RAT itu ada sekitar 80.008 koperasi, dan yang belum RAT ada sekitar 67.241 unit atau 45,66%. Nah, itu peta persebarannya di mana saja? Nah, itu ya, kebanyakan koperasi yang aktif itu ada di Jawa ya, di Pulau Jawa, sedangkan yang tidak aktif itu umumnya di luar Jawa. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Agung sebagai Ketua Harian Dekopin. Mungkin Pak Agung punya tanggapan Pak terkait dengan program tertib koperasi ini. Ya, ini saya kira terobosan yang cukup baik yang harus kita dukung karena terkait dengan akuntabilitas data koperasi. Kalau selama ini muncul sinyalemen bahwa koperasi belum memberikan dampak positif terhadap ekonomi secara makro di nasional, ini saya kira bisa ditepis dengan salah satunya adalah data yang valid di mana performa atau kinerja koperasi dalam bidang organisasi, usaha, manajemen, permodalan dan sebagainya itu bisa didata dengan baik. Jadi pimpinan Dekopin mendukung tentang program NIK yang akan diberlakukan dan dengan catatan bahwa program NIK itu bisa memberikan dampak sosial ekonomi pada koperasi. Dampak sosial berarti kepercayaan publik terhadap koperasi semakin baik dengan punya NIK. Dampak ekonominya, stakeholder lembaga perbankan dan lembaga dunia bisnis lainnya juga memberikan dampak yang positif terhadap koperasi. Jadi NIK ini menjadi penting ketika kita punya perspektif jangka panjang bahwa koperasi bisa menjadi salah satu pelaku ekonomi yang kuat. Baik. Pak Agung, kemudian ini bagaimana yang upaya sudah dilakukan oleh Dekopin sendiri untuk kemudian menghidupkan kembali koperasi-koperasi yang selama ini tidak aktif nih, dan kemudian ini penyebabnya kenapa ini mereka bisa tidak aktif? Iya, jadi upaya yang dilakukan oleh Dekopin pertama adalah kita konsolidasi organisasi. Dewan Koperasi Indonesia ini punya struktur sampai di tingkat
kabupaten kota, Mas Ikan. Jadi kita memohon dan meminta kepada seluruh jaringan Dekopin baik di pusat, di wilayah maupun di daerah untuk mendorong koperasi agar melaksanakan prinsip dan nilai-nilai koperasi. Koperasi itu punya dua sisi yang harus berjalan seiring. Pertama adalah organisasi yang mempunyai prinsip, nilai, dan jati diri koperasi sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan ekonomi bersama yang syarat dengan nilai. Yang kedua, koperasi harus menjadi lembaga bisnis yang mampu mengoptimalkan potensi ekonomi dan bersaing dengan pelaku ekonomi yang lain. Itu yang kita lakukan, Mas. Jadi kita mendorong mereka menerapkan prinsip-prinsip nilai mulai dari keanggotaan harus terbuka, siapapun boleh menjadi anggota koperasi. Yang kedua adalah tata kelola koperasinya sesuai dengan standar-standar organisasi sebagai sebuah koperasi. Baik, Pak Agung kalau boleh tahu kenapa sih ini koperasi-koperasi ternyata jumlah yang tidak aktif ini banyak juga. Nah ini menurut Anda ada penyebabnya nggak nih, Pak? Banyak faktor ya Mas. Jadi saya kadang-kadang dengan jumlah koperasi kadang-kadang geli sendiri melihat bahwa dengan jumlah koperasi 209.000 unit yang aktif ada 147.000 dibandingkan dengan badan usaha. Coba kalau kita mau fair, badan usaha swasta jumlahnya mungkin jutaan. Yang aktif berapa sih yang bisa kita lihat? Jadi saya kira tidak relevan ketika kita menyalahkan hanya 62.000 koperasi yang tidak aktif dari 209.000. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa koperasi tidak aktif? Saya kira karena koperasi ini dibangun berdasarkan filosofi memperjuangkan kepentingan bersama, dan di situ ada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotong royongan, mungkin semakin luntur nilai-nilai kegotong royongan yang ada di Republik ini. Dulu ketika di desa dipukul kentong dengan bertalu-talu berarti itu ada kerja bakti. Dipukul kentong 3 kali berarti ada orang meninggal. Mereka kumpul. Nah sekarang mungkin tidak lagi. Nah beda, ini salah satu ciri yang saya kira yang perlu kita lihat. Faktor kenapa koperasi tidak aktif mungkin dari budaya, mungkin dari kondisi sosial, mungkin dari kepercayaan, trust kepada koperasi yang kurang dan sebagainya. Kalau kelihatan telusur banyak Mas sebenarnya, tapi saya kira yang relevan kita adalah dengan jumlah koperasi yang ada, yang aktif sebanyak 147.000 yang kita harus kembangkan. Nah makanya ini harus ditertibkan gitu ya. Baik, nanti saya akan kembali kepada Pak Agus, namun kita lanjutkan usai jeda Pak. Lunch Talk akan segera kembali.